Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kuliah kita hari ini, analisis dan perancangan sistem, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan yaitu tentang materi manajemen proyek pengembangan sistem informasi. Di mana kami di sini terdiri dari 4 anggota, yaitu Nabila Rahma Utami dan saya sendiri Muhammad Irfan Florid, Fikratul Arifah, serta Reza Fauziah. Nah, namun pada kesempatan ini saya hanya membahas tentang materi yang lebih spesifik saja, yaitu tentang mengidentifikasi pola tugas atau task pattern. Tugas dalam struktur rincian kerja harus diatur dalam urutan yang logis, yang dapat disebut dengan pola tugas. Pola tugas dalam proyek apapun maupun proyek besar ataupun proyek kecil, tugas ini bergantung satu sama lain dan harus dilakukan secara berurutan atau lebih terstruktur. Pola tugas dapat melibatkan tugas dependen, beberapa tugas penerus, dan beberapa tugas sebelumnya. Nah, baiklah, supaya lebih paham, kita lihatlah sub-sub-bab berikut yang akan dibahas, yaitu pertama, menggunakan kotak tugas untuk membuat model, yang kedua, pola tugas, yang ketiga, mengidentifikasi pola tugas, yang keempat, bekerja dengan pola tugas yang kompleks. Kita langsung saja masuk pada materi pertama, yaitu menggunakan kotak tugas untuk membuat model. Dalam PERT atau CPM, tugas proyek ditampilkan sebagai kotak persegi, seperti gambar ini. Yang ini itu merupakan contoh bagian dari Visio, yaitu bagan PERT atau CPM. Kotak persegi ini terdiri dari 5 bagian. Bagian pertama itu name atau nama tugas, bagian kedua ID tugas, yang ketiga durasi tugas, yang keempat tanggal mulainya tugas, tanggal 5, tanggal hari, tanggal selesainya tugas. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu pada kotak persegi panjang ini. Yang pertama itu text name atau nama tugas. Nama tugas harus singkat dan lebih deskriptif. Misalnya, nama tugas itu melakukan observasi, melakukan penelitian, melakukan wawancara, dan lain-lainnya. Yang kedua, yaitu tentang ID tugas atau sering disebut text ID, yaitu berupa angka-angka atau kode-kode yang memberikan identifikasi unik. Nah, selanjutnya yaitu text duration. Text duration itu merupakan durasi dari tugas. Durasi dari tugas merupakan jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Nah, semua tugas harus menggunakan unit waktu yang sama, bisa berupa jam, hari, minggu, dan bulan, tergantung pada proyek apa yang dijalankan. Yang keempat yaitu hari atau tanggal mulainya tugas. Waktu mulainya tugas, misalkan sebuah proyek sederhana memiliki dua tugas, yaitu tugas 1 dan tugas 2. Juga anggaplah tugas 2 tidak dapat dimulai hingga tugas 1 selesai. Jika tugas 1 dimulai pada hari pertama dan memiliki durasi 3 hari, itu akan selesai pada hari ketiga. Karena tugas 2 tidak dapat diselesaikan apabila tugas 1 belum selesai. Nah, itulah yang disebut dengan start day or date. Ya, selanjutnya hari atau tanggal selesai. Hari atau tanggal selesai itu waktu di mana tugas dijadwalkan untuk diselesaikan. Saat melakukan ini, berhati-hatilah agar tidak menambahkan terlalu banyak hari. Misalnya, tugas dimulai pada hari 10, berdurasi 5 hari. Maka penyelesaiannya pada bukan hari ke-14 ataupun hari 15. Nah, pada materi selanjutnya kita akan membahas tentang pola-pola tugas. Nah, pola-pola tugas sebuah proyek itu memang harus ada pola tugas dalam proyek besar maupun pola kecil. Namun, pada proyek besar, polanya itu akan cukup kompleks, tapi dapat dipecah menjadi 3 pola dasar, yaitu pola dependent text, pola multiple structure text, multiple predecessor text. Kita lihat satu persatu contohnya. Pada dependent text, ketika harus diselesaikan satu demi satu, yaitu satu tugas bergantung pada tugas lainnya. Misalnya tugas 2.
Tugas 2 ini selesai apabila tugas 1 diselesaikan. Tugas 2 tidak dapat dimulai hingga tugas 1 selesai. Pola selanjutnya yaitu multiple structure text. Di sini ketika beberapa tugas dapat dimulai pada saat yang sama setelah tugas sebelumnya selesai, maka itu dinamakan structure text. Seringkali dua atau lebih tugas bersamaan tergantung pada tugas sebelumnya. Contohnya, tugas 2 dan tugas 3. Tugas 2 dan tugas 3 keduanya dapat dimulai setelah tugas 1 selesai. Jadi, tugas 1 ini merupakan predecessor text dan tugas 2 dan tugas ketiga merupakan current text. Perhatikan bahwa waktu selesai untuk tugas pertama menentukan untuk mulainya tugas kedua dan tugas ketiga. Dengan kata lain, jika waktu awal tugas pertama diselesaikan pada hari ke-30, maka hari ke-31 merupakan hari awal untuk tugas kedua maupun tugas ketiga. Nah, materi selanjutnya tentang multiple predecessor text. Pada ini, ketika tugas pendahulu berjumlah lebih dari satu, baru dapat dilanjutkan ke tugas berikutnya jika semua predecessor text telah diselesaikan. Misalnya saja sebuah tugas memerlukan 2 atau lebih tugas untuk mengerjakannya, karena kedua tugas mungkin tidak selesai pada waktu yang sama. Tugas sebelumnya terjadi lama karena pengontrolan. Perhatikan pada awal tugas 3 adalah hari ke-16. Tugas ketiga adalah hari ke-16, bukan hari ke-6. Mengapa demikian? Karena tugas 3 bergantung pada tugas pendahulu, tugas 1 dan 2. Tugas 3 dapat dimulai hingga tugas tersebut selesai. Oleh karena itu, waktu mulai untuk penugasan harus menjadi waktu selesai terbaru untuk tugas sebelumnya. Dalam contoh yang ditampilkan, tugas 1 berakhir pada hari ke-15, sedangkan tugas 2 berakhir pada hari ke-5. Jadi, tugas 1 mengontrol waktu mulai untuk tugas 3. Nah, baiklah, kita langsung saja pada materi berikutnya. Baik, kita ke menu terlebih dahulu, yaitu kita akan membahas tentang mengidentifikasi pola tugas. Mengidentifikasi pola tugas itu diidentifikasi dengan melihat secara cermat setiap kata-kata dan pernyataan tugas. Kata-kata seperti kemudian, kapan, atau, dan lain-lain sebagainya merupakan kata-kata tindakan yang menandakan adanya suatu rangkaian peristiwa. Baik, ini mungkin akan seiring waktu kita akan paham. Materi selanjutnya itu kita masuk kepada bekerja dengan pola tugas kompleks. Bekerja pada pola kompleks, ketika beberapa pola tugas digabungkan, maka harus dipelajari dengan sangat hati-hati untuk memahami logika dan urutannya. Nah, bekerja dengan pola kompleks ini, kita tuh masih mengidentifikasikan juga supaya penghubungannya tuh bagaimana, misalkan dari bagian 1 ke bagian ini gimana, tugas pertama ke tugas 2 ini gimana. Nah, untuk lebih jelasnya di sini saya membagi 3 kelompok, yaitu adanya tugas tergantung, yang kedua tugas tergantung dan beberapa tugas penerus, yang ketiga tugas tergantung, beberapa tugas penerus, dan beberapa tugas pendahulu. Langsung saja kita masuk kepada tugas tergantung. Di sini tugas tergantung merupakan lakuan atau perbuatan dari tugas pertama selesai baru bisa menyelesaikan tugas kedua. Ini masih bisa juga kita sebut dengan dependen. Nah, kita perhatikan dari bagian semuanya ini, yang termasuk tugas tergantung ialah tugas pertama dan tugas kedua saja. Di mana apabila tugas 2 ingin melaksanakan tugas kedua, persyaratnya itu harus tugas pertama harus selesai. Nah, baik, selanjutnya yaitu tugas tergantung dan beberapa tugas penerus. Di sini dapat kita lihat pada bagian ini yang termasuk dari tugas tergantung dan beberapa penerus hanya sampai bagian 4 dan 6 saja. Di sini akan saya jelaskan. Saat tugas 1 selesai, lakukan tugas 2. Setelah tugas 2 selesai, maka akan ada 2 tugas lagi, yaitu tugas 3 dan tugas 4.
Saat tugas satu selesai, maka kita dapat melakukan tugas 2. Setelah tugas 2 selesai, kita dapat melakukan tugas ketiga dan tugas keempat sekaligus. Namun, di sini setelah tugas 3 selesai, kita dapat melaksanakan tugas 5 dan ke-6 sekalipun. Atau ini bisa disebut dengan dependent text and multi-successor text. Ini beberapa penggabungannya. Karena di situ tuh yaitu pola tugasnya tuh kompleks. Kompleks itu istilahnya komplit. Mengapa dikatakan komplit? Di sini kita dapat memotong jika hanya tugas satu dan tugas dua dilaksanakan, itu bisa disebut dengan dependent text. Sedangkan di sini nampak jelas bagi kita, dia tuh menggabungkan antara dependent dengan multi-successor text. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang tugas tergantung, beberapa tugas penerus, dan beberapa tugas pendahulu. Nah, tugas tergantung, beberapa tugas penerus, dan beberapa tugas pendahulu di sini mencerminkan kesemuanya, menghubungkan antara dependent text, multi-processor text, and multi-processor text. Saya akan menjelaskan bagian ini. Beberapa tugas penerus. Pada saat tugas 1 selesai, lakukan tugas 2. Saat tugas 2 selesai, memulai 2 tugas, yaitu tugas 3 dan 4. Saat tugas 3 selesai, mulai 2 lebih lagi banyak bagi tugas, yaitu tugas 5 dan tugas 6. Saat tugas 5 dan 6 selesai, mulailah tugas 7. Kemudian, saat tugas 4 dan 7 selesai, maka baru bisa melakukan tugas ke-8. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya uraikan dari materi hari ini. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dan kepada teman-teman atau rekan-rekan semua, jika ingin ada hal yang ditanyakan, jangan lupa bertanya di media Moodle kalau saya tidak salah. Nah, untuk itu saya undur diri. Akhir kata saya ucapkan, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.